potret Indonesia dalam menghadapi bencana, khususnya bencana hidrometeorologi itu sudah seberapa jauh? Kita bisa lihat sebagai contoh. Dan boleh kita dibilang itu tidak siap. Ya, untuk kasus Yang Senyar, kasus Sumatera. kasus siklon tropis saya bisa katakan demikian. Iya. Dalam konteks perencanaan di Indonesia kita belum benar-benar mengintegrasikan aspek bencana dan perubahan iklim tentunya ke dalam rencana Khususnya siklon bagaimana? apalagi khususnya siklon. Halo, selamat datang kembali di Gaban. Saya Saud Sagala, Kaprodi S2 dan S3 Perencanaan Wilayah dan Kota ITB. Kembali bertemu dengan Anda di Ganesha Urban Podcast Gaban dan ruang kreasi bersama alumni Rukas di ruang untuk kerjasama dengan alumni yang ada di ITB. Di sini kita akan membahas tentang kegiatan ataupun isu strategis yang dekat dengan kehidupan kita. Bersama dengan ini juga di bulan Ramadan ini kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadahnya lancar, sehat, dan mendapatkan berkah. Tidak terasa sudah hampir 3 bulan berlalu sejak bencana banjir longsor besar yang melanda Sumatera di 3 provinsi pada akhir 2025. Hingga hari ini kita masih lihat berita ya, pembahasan terus masih ada, kemudian juga perjuangannya berbagai pihak yang juga sudah terlibat, dan ITB sendiri juga membentuk sebuah satgas untuk pemulihan pasca bencana di Sumatera. Saya terlibat bersama berbagai dosen dan juga alumni-alumni, dan bersama ini kami juga mengucapkan terima kasih untuk kerjasamanya. Mari kita kirimkan doa terbaik untuk saudara-saudara, teman-teman yang ada di Sumatera, semoga diberikan kekuatan. Sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian kita terhadap teman-teman di Sumatera di bulan yang penuh makna ini, kita akan berbincang tentang apa kabar Sumatera pasca bencana 2025 dan bagaimana tantangan di dalam pemulihan dan aksi dini di dalam merespon bencana hidrometeorologi seperti ini, dan mungkin juga bisa menjadi pembelajaran buat kita untuk tempat-tempat lain di Indonesia. Dan berkenaan dengan hal ini, kita sudah memiliki 2 narasumber penting dan kunci. Satu itu Pak Edi Riawan, ini Dr. Edi yang fokus di bidang meteorologi, yang nanti akan bisa menceritakan tentang hidrometeorologi dan bagaimana hubungannya dengan pembelajaran yang ada dan bagaimana menyikapinya supaya ke depan lebih siap dan lebih tangguh. Yang kedua ada Mas Deka Dirgantara, alumni S2 Planologi ITB, yang juga terlibat di dalam riset-riset yang terkait dengan aksi merespon peringatan dini, banjir, dan juga dari perspektif perencanaan wilayah dan kota. Mungkin sebelum lebih jauh boleh perkenalan dulu sedikit latar belakangnya, kemudian interestnya dalam bidang ini, dan mungkin sambil menyapa Sobat Gaban yang ada di berbagai tempat. Boleh Pak Edi dulu? Saya dulu, baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Edi Riawan, saat ini bertugas di program studi meteorologi, alumni GM ya. Kalau dulu namanya GM, Geofisika Meteorologi, sekarang sudah prodi sendiri, Pak Saud. Ya. Jadi sekarang sudah prodi meteorologi angkatan 2001, dan terkait Sumatera ini sekarang sedang bertugas untuk mengkoordinir Pokja ya, kelompok kerja manajemen risiko dan kebencanaan. Ya. Ya, semoga dalam waktu yang antar kampus itu ya. Antar kampus juga dan ya, juga di ITB juga. Karena kebetulan ITB bertugas sebagai koordinator antar kampus, akhirnya jadi ganda deh tugasnya. Ini gitu, Pak. posisi yang penting ini. Posisi yang pusing sebetulnya, Pak. Gitu, Pak Saud. Terima kasih sudah perkenalan. Boleh Siap. lanjut dengan Mas Deka. Perkenalkan, nama saya Deka Dirgantara Putra, sekarang sebagai Program Officer di Resilient Development Initiative, alumni ITB juga, MPWK 2021 bersama Pak Saud. Ya, oke. Kira-kira apa yang membuat Mas Deka nyambung dengan bidang yang sekarang ini? Karena kan kalau PWK itu sebenarnya luas ya sebetulnya. Menurut saya perencanaan wilayah dan kota itu bukan soal gimana cara merencanakan dan mendesain kota saja, namun juga ada proses seperti pemanfaatan dan pengendalian ruangnya, dan juga ada zoningnya. Nah, hal tersebut sangat terkait tentunya dengan aspek-aspek kebencanaan dalam upaya mitigasi dan adaptasi tentunya. Oke, berarti apa yang dihasilkan dari Pak Edi contohnya Betul, masih penting terkait untuk digunakan. Jadi harus sering ngobrol nih ya, ilmu-ilmunya.
Dan Harus, mungkin Pak. juga memahami bagaimana ilmu Pak Edi itu tidak ilmu yang rumit, tetapi juga bisa diturunkan dalam bahasa yang bisa dimengerti begitu ya. Betul, betul sekali. Gitu Salah ya. satu kuncinya itu di situ, Pak. Jadi saya kemarin sempat berpikir begini, Pak. Ini kesempatan kita bahwa apa yang kita pelajari baik dari Sumatera, baik dari Cisarua dan lain sebagainya itu nggak hanya sekedar tertuang dalam sebuah tulisan ilmiah, Ya. tapi kalau bisa tertuang dalam sebuah kebijakan, dalam sebuah implementasi ke dalam sebuah kebijakan. Jadi ini harus diapakan, gitu. Nanti kan kita akan bahas ini lebih jauh. Dan ini nggak mungkin kalau nggak ada teman-teman tata ruang. Tata nih. ruang ya, mungkin juga teknik sipil, Teknik sipil, mungkin betul. juga bidang-bidang sanitasi dan lain-lainnya. Betul, begitu ya. betul sekali, Pak. Oke, menarik nih. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita akan coba lihat cuplikan video yang kita bisa lihat bagaimana perkembangan Sumatera baru-baru ini dari salah satu cuplikan media nasional yang sudah disiapkan oleh tim Gaban dan Rukas di sini yang mungkin bisa memberikan konteks. Setelahnya kita ngobrol lagi dengan para narasumber kita. Hampir 3 bulan pasca bencana longsor dan banjir bandang menerjang Sumatera, banyak warga belum dapat merasakan kembali kehidupan normal. Bahkan memasuki Ramadan, masih banyak yang berjuang membersihkan rumah mereka dari lumpur sisa banjir bandang. Salah satu warga desa Menasah, Pidijaya Aceh, Muhammad Nur, mengaku hampir setiap hari berupaya membersihkan rumahnya dari sisa lumpur. Ia berharap dirinya bersama keluarga bisa menjalankan ibadah puasa, berbuka dan sahur bersama keluarga di rumah miliknya. Data sementara pemerintah, Huntara di Sumatera Barat sudah 99% rampung dari jumlah unit yang diusulkan. Di Sumatera Utara, 90% dari usulan 993 hunian telah rampung. Di Aceh, baru 45% dari hampir 15.000 unit usulan hunian sementara yang telah dibuat Kementerian Pekerjaan Umum bersama Badan Penanggulangan Bencana. Baik, tadi setelah melihat video tadi rasanya sangat dahsyat ya, luar biasa apa yang terjadi tadi di contohnya yang di Aceh tadi, dan juga mungkin kita juga masih melihat apa yang terjadi di Sumatera Utara dan juga di Sumatera Barat. Dan dari data ditunjukkan bahwa ada 53 kabupaten kota. Saya nggak tahu Jawa Barat ini rasanya 40 atau 50 kabupaten kota juga. Jadi besar sekali sebetulnya dampaknya itu begitu ya. Korban jiwanya lebih dari 1.200, tapi yang besar juga sebetulnya itu ada 300.000 lebih rumah rusak begitu ya. Dan kalau kita lihat di berita itu bahkan ada sawah-sawah ataupun rumah itu tertimbun 3 meter, 4 meter lumpur. Dan itu menyulitkan untuk bagaimana meresponnya. Nah, untuk memulai sedikit mungkin kita recall sedikit ya. Ini kan 3 bulan yang lalu. Jadi kurang lebih melihat kejadian itu, boleh ceritakan sedikit nih Pak Edi. Mungkin juga udah sering ngobrol di mana-mana, tapi apa yang membuat ini begitu ekstrim? Dan sebetulnya kalau kita mau bicara lebih jauh, ini tuh baru kategori 1 sebetulnya. Belum di kategori yang lebih besar lagi, di mana sebetulnya kalau itu terjadi lebih besar lagi kategorinya 2, 3 atau 4 sampai 5 yang kami ketahui, maka dampaknya bisa jadi lebih besar. Mungkin Pak Edi boleh cerita sedikit penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Saud. Tentunya kita sudah sering mendapatkan informasi ya bahwa ini erat kaitannya dengan siklon tropis yang masuk ke daratan Sumatera. Dan siklon tropis ini ketika siklon tropis terjadi selalu akan diiringi dengan hujan yang sangat lebat, kemudian angin yang sangat kencang. Tapi untungnya ini masih kategori 1 tadi yang seperti yang Pak Saud sampaikan, bahkan kemarin kecepatannya belum sampai 120, makanya masih kategorinya sebetulnya belum sampai ke siklon tropis, masih ke badai tropis. Hal tersebut membuat yang bahaya dari senyar ini adalah hujan lebatnya. Ya. Dan hujan lebatnya ini yang memicu berbagai macam. Atau kalau kita pilah itu kan ada 2 kan. Satu dia daya rusak dari siklonnya, yang anginnya. Betul. Yang kedua excessive rainfall kan. Betul. Mungkin boleh dijelaskan lebih jauh Pak, biar pendengar kita yang backgroundnya tidak terkait bisa lebih membayangkan. Baik. Jadi siklon tropis ini kecepatan anginnya itu minimalnya untuk masuk kategori siklon tropis itu 120 km per jam. 120 km per jam. Hampir 120 km per jam. Kita bisa bulatkan segitu. Dan dengan kecepatan angin seperti ini, maka ya setidaknya itu ya atap sudah mulai hilang. Jadi lepas. Ya sudah mulai rusak lah. Rusak ya. Sudah mulai rusak.
Dan tentunya ini hanya satu dampak. Di sisi lain, siklon tropis itu kayak sebuah pusaran yang ya bisa dikatakan nyedot semua udara di sekelilingnya sehingga kelembaban akan terkonsentrasi di situ. Ya dampaknya adalah hujan yang sangat lebat. Ya. Nanti daerahnya kita sebut sebagai rain band. Jadi seperti pita-pita hujan lebat akan terjadi di sekitaran di siklon tropisnya itu, di dalam siklon tropisnya itu. Nah hujannya itu juga luar biasa lebat. Sumatera kemarin hitungan kami di area yang luas, nggak cuma satu titik, di area yang luas itu hujannya lebih dari 300 mm per hari. Dan Dan ketika itu berlangsung beberapa hari. betul dalam 3 hari itu 3 nyampe hari. 1000. 1000. Ya. 1000 itu seberapa dahsyat sih? Mm-mm. Kalau kita punya toren Pak Saud, toren kan biasanya ukuran toren 1 meter kubik ya Pak Saud ya. Betul. Kalau kita kupas tuh bagian atasnya, Mm-mm. anggap aja dia luasnya itu 1 meter 1 persegi. meter persegi. Dan kita letakkan di Sumatera pas kejadian itu, Iya. kita biarkan 3 hari, toren penuh. Waduh. Langsung air hujan turun di toren tersebut penuh. Ya, Itu gambaran 1000 mm dalam 3 hari. Dan bayangkan itu luasannya Luasannya bisa sepanjang sangat wilayah itu Pak ya. sepanjang wilayah itu. Iya. Kemudian dalam 3 hari itu merambat masuk ke dalam sungai, terkonsentrasi. Kalau di satu titik aja seukuran toren, Iya. setinggi 1 meter, kalau terkumpul di sungai dampaknya seperti apa? Betul. Nah itulah yang kita lihat saat ini Dan terjadi juga di dari daerah sungainya, tidak hanya di sungainya, catchment areanya sendiri yang tadi juga termasuk tadi. betul Masuklah ke sungai, ke sungai. yang nggak cukup. Betul. Oke. Tapi yang menarik, Ya. pertanyaan dari Pak Saud ini, kenapa begitu dahsyat dampaknya di Sumatera? Betul. Kenapa di tempat lain seperti ya kita di negara-negara yang biasa terkena siklon tropis itu nggak tanda kutip nggak seheboh Sumatera. Ini yang lebih menarik. Saya sering membayangkan begini Pak Saud. Ketika ada mahasiswa baru datang ke ITB, dia dari Indramayu, dari Subang, kemudian datang ke ITB, pasti yang pertama kali dia rasakan adalah Bandung terlalu dingin untuk dia. Jadi ketika kita membawa siklon tropis ini ke wilayah Sumatera, kita berbicara siklon tropis yang terjadi di Sumatera, alam Sumatera, masyarakat Sumatera, sistem Sumatera, infrastruktur Sumatera, semuanya belum mempersiapkan diri, belum terbiasa untuk menghadapi siklon tropis. Kaget jadinya. Jadinya kaget, sehingga dampaknya itu jadi luar biasa besar. Ini yang terjadi di sana, Pak. Oke, makasih Pak Edi. Ini tadi ada kata kuncinya, ada yang perlu dipersiapkan, yang kaget tadi. Kira-kira dari perspektif perencanaan wilayah apa yang perlu dipersiapkan tuh, Mas Deka? Betul, mungkin dari pengalaman saya ya melakukan kajian terkait dengan bencana. Tentunya peningkatan kapasitas baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat tentu menjadi hal yang sangat penting. Selain itu juga mungkin bisa juga diperkuat secara regulasi itu tadi. Mungkin ada mempersiapkan dari rencana tata ruangnya, bagaimana pengawasan dan pengendaliannya seperti apa kayak gitu. Mungkin tadi menarik sekali terkait dengan daerah aliran sungai. Berdasarkan beberapa berita yang saya baca juga banyak lahan di sekitar daerah aliran sungai itu berubah menjadi lahan terbangun ya, seperti itu. Nah itu juga faktor utama yang meningkatkan kerentanan terhadap bencana itu sendiri gitu. Terutama tadi Pak Hedi juga bilang kalau misalnya hujan lebat yang terjadi di Sumatera kemarin itu tuh sampai di luar kapasitas dari wilayah Sumatera sebenarnya. Nah itu juga tentunya menjadi faktor daya tampung. Tadi berubahnya penggunaan lahan dari tidak terbangun menjadi terbangun, lahan awalnya konservatif kemudian jadi ada kegiatan di sana, tentunya akan meningkatkan dampak bencana itu tadi. Saya boleh nanya sedikit? Boleh. Kalau perspektifnya pengembangan wilayah artinya ada rencana tata ruang dia, silakan. Betul. Apakah bisa berpendapat sejauh mana rencana tata ruang wilayah sebelum bencana ini sudah mempertimbangkan siklon di dalam analisis risikonya? Apakah itu kira-kira sudah ada? Punya nggak informasi itu? Atau itu memang sesuatu yang baru sehingga memang kita nggak siap tadi, kaget tadi yang seperti Pak Edi? Boleh nggak kasih perspektif itu? Sejauh yang saya tahu di rencana tata ruang wilayah maupun rencana detail tata ruang wilayah itu tuh sebenarnya sudah mengadaptasi analisis fisiknya berupa daya tampung dan daya dukung, terus kemudian saya lupa seperti KLHS-nya.
Kajian gitu, lingkungan hidup kajian lingkungan strategis. hidup strategis, SKL dan AKL maksudnya. Iya. Di situ sebenarnya sudah mempertimbangkan dan memperhitungkan gitu kapasitas dari kondisi fisik wilayah sebelum kita membangun suatu kota di sana gitu. Jadi sebenarnya sudah terintegrasi secara langsung, namun itu tadi masih ada gap yang lumayan besar. Mungkin saya bisa bicara dalam konteks perencanaan di Indonesia kita belum benar-benar mengintegrasikan aspek bencana dan perubahan iklim tentunya ke dalam rencana tata Khususnya ruang. siklon bagaimana? Apalagi khususnya cyclone. Apalagi siklon ya, Gitu. Iya. Saya kurang tahu apakah cyclone hitungannya masih baru nggak ya Pak? Mungkin teman-teman di Gaban biar bisa lebih tahu. Maksudnya istilah-istilahnya cyclone. Sebetulnya siklon tropis itu sesuatu yang apa ya, yang sudah kita ketahui sejak lama ya. Yang tahu Pak Edi mungkin. Nah, Maksudnya ada orang-orang meteorologi ya. Tapi mungkin masyarakat umum belum. Apakah demikian nih kira-kira? Bisa dikatakan nggak? Kalau Iya. namanya nggak, namanya sudah terkenal semenjak kakek nenek kita. Oh iya, bohorok ya. Nama-nama badai-badai gitu bukan? Bukan Pak, Bukan yang itu? namanya itu typhoon. Oh, typhoon. Ya, Oke, kita kan typhoon. sering mendengar istilah Hmm. typhoon. Mm-mm. Jadi siklon tropis itu punya 3 nama Pak. Mm-mm. Kalau di Pasifik Barat itu typhoon. Angin topan. Angin topan. Angin topan. Angin topan, typhoon, angin topan. Angin topan anak jalanan. Itu ahli topan. Beda ya, Pak. itu ahli. Oke, silakan Pak. Kalau di Pasifik di Jepang dan sekitarnya, Iya. mereka menyebutnya sebagai typhoon. Oke. Tapi kalau di sekitar Amerika, Pasifik Timur dan Atlantik, mereka menyebutnya sebagai hurricane. Hurricane. Sedangkan di Hindia, ya di Lautan Hindia, ya termasuk Australia, Indonesia, kemudian India, itu sebetulnya sebagai siklon tropis. Siklon tropis. Ya. Oleh karena itu sebetulnya ini umum, sudah sering diketahui, tapi tidak pernah masuk ke wilayah, bisa dikatakan tidak pernah masuk ke wilayah Indonesia. Walaupun sejarahnya sebenarnya ada juga Pak, yang sudah pernah masuk ke Indonesia itu ada juga. Kita bisa kenal 73 itu ada Flores. Oke. Kemudian tahun 2001 itu ada Fame di Sumatera, Ya. lewatin Sumatera juga. Kemudian tahun 2021 itu ada Seroja di NTT di ya? NTT. Kemudian banyak juga yang tanda kutip berkeliaran, lintasannya mendekati wilayah Indonesia. Ya. Itu banyak dan setahun bisa terjadi 1, 2, 3 kali yang Yang lolos ya, yang mendekati, mendekati. tapi tidak masuk ke wilayah daratan Indonesia. Jadi dampaknya itu nggak langsung. Oke. Ada peningkatan hujan ekstrim, ada peningkatan kecepatan angin, tapi nggak se-ekstrim sebesar yang terjadi di Sumatera. Oke, ini menarik nih. Tadi saya diingatkan juga untuk mungkin kalau dalam konteks misalnya rehab rekon ya. Ini kan sekarang udah masuk masa mulai masuk pemulihan. Setelah pemulihan itu adalah rehab rekon begitu ya. Ini hal yang penting untuk dilihat. Kira-kira apa perspektif keilmuan ataupun praktek-praktek yang perlu dibuat supaya misalnya nih ini lagi rehab rekon, tahu-tahu ada lagi nyelonong nih satu lagi siklon misalnya di tahun depan dan lain-lain. Apa yang perlu diantisipasi? Ada pemisahan wilayah atau apa dan lain-lain mungkin? Baik, saya akan menyampaikan dari sudut pandang kabar baiknya dulu ya Pak ya. Baik ya. Secara konsep atau secara teoritisnya dulu. Jarang sekali 2 ekstrim terjadi di waktu yang berdekatan di satu wilayah yang sama. Ya. Itu jarang sekali. Walaupun kata jarang tentunya bukan berarti tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Bukan berarti tidak Tetap mungkin. kita harus waspada terkait dengan hal tersebut. Itu kabar baiknya. Ya. Nah, kabar buruknya adalah saat ini wilayah Sumatera itu menjadi lebih rawan karena pasca terkena oleh banjir bandang itu kapasitas sungainya turun. Oke. Ya. Gitu. Yang kedua, masyarakatnya juga saat ini berada di kondisi yang masyarakat terdampak itu kondisi yang tidak siap, tidak se-fit sebelumnya. Ya. Ada 2 sisi itu. Pemerintahnya pun sama, sedang tidak fokus untuk mengurusi banyak hal. Ya karena dia terdampak kan. Karena dia terdampak. Ya, ada yang kehilangan pekerjaannya, ada yang fungsi-fungsi mungkin infrastruktur nggak berjalan begitu ya. Betul sekali Pak. Nah itu yang menjadi mungkin hujan sedikit saja, mungkin
maksudnya sedikit nggak sebesar Senyar ya. Yang kemarin ya. Mungkin hujan yang ya nilainya kisaran saya nggak bisa menyebutkan nilai karena nanti akan jadi salah persepsi. Ya anggaplah tidak anggaplah di bawah 200 lah mungkin milimeternya atau lebih rendah lagi begitu ya. Bisa itu sudah men-trigger Ya. terjadinya banjir Ya. gitu. Walaupun mungkin dampaknya nggak separah kemarin, tapi tetap akan mengganggu proses pemulihan yang dilakukan saat ini. Gitu Pak. Oke, perspektif dari perencanaan wilayah bagaimana terhadap hal ini sehingga memastikan apakah ada zona-zona yang perlu dihindari Iya, atau betul. membangun kembali bisa di tempat sama dengan cara apa, bagaimana? Menarik sebenarnya Pak Saud terkait dengan upaya rehab rekon yang perlu dilakukan di Sumatera kemarin. Tadi saya sempat menyinggung terkait dengan upaya pengendalian dan pemanfaatan tata ruang seperti itu, kemudian ada zoningnya juga, zoning regulation. Nah sebenarnya kemarin tuh kalau saya lihat di bencana Sumatera dan sepertinya di bencana sebelumnya di Palu juga 2018 itu tuh sudah mengadaptasi konsep zona risiko bencana, zona rawan bencana. Zona ya. rawan bencana. Zona rawan bencana. Nah, di sana di zona rawan bencana diklasifikasikan gitu berdasarkan bahaya bencananya, mana-mana saja lokasi yang sesuai untuk dibangun hunian sementara maupun hunian tetap seperti itu. Kemudian di situ juga diklasifikasikan berdasarkan tingkat tinggi sedang bahayanya gitu. Jadi mana saja lokasi yang cocok untuk dijadikan hunian sementara dan hunian tetap. Kemudian kalau semisalnya yang tinggi ini tadi tidak boleh dibangun lagi, yang sedang ini apakah boleh dibangun tapi dengan adjustment tertentu seperti itu. Jadi Bagaimana memastikan supaya itu berjalan? Ada ininya nggak? Atau itu sesuatu yang juga tidak mudah dimengerti karena bisa jadi bahasa yang digunakan perlu diterjemahkan. Kalau tadi Pak Edi tadi menggunakan torrent misalnya contohnya gitu ya sehingga lebih mudah. Kalau dalam konteks hal ini berbicara zona rawan bencana tadi apa mudahnya supaya orang paham gitu? jadi kayak gini. Misalnya di daerah Aceh rawan terhadap bencana tsunami dan bencana gempa bumi kayak gitu. Jadi tentunya ada beberapa wilayah yang wilayahnya itu tinggi, sedang dan rendah. Nah, itu perlu diklasifikasi dan diidentifikasi lebih lanjut. Jadi dari dari kelas tersebut nanti kita bisa tahu nih per masing-masing wilayah bisa difungsikan sebagai apa. Apakah ini akan bisa tetap terbangun ataukah harus berpindah gitu dari wilayah sebelumnya seperti itu. Oke. Tapi saya jadi ada pertanyaan. Boleh, silakan. Boleh nggak Pak? Silakan kita ngobrol. Tapi pertanyaannya ke Bapak kayaknya. Iya. Ini diskusi aja Pak. Iya. Apa yang disampaikan Mas Deka tadi praktek kita nih Pak. Tapi Iya. coba kita exercise di satu lokasi dan kita tahu di Sumatera sana banyak kota yang sudah terdampak. Iya. Dan itu dampaknya besar. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan saya tentunya kalau secara ideal berarti kota itu dengan bencana Sumatera kemarin kota itu nggak aman. Ya, jelas. Tapi tentunya bukan persoalan mudah untuk ya kalau kita berbicara pemulihan recovery kan prinsipnya build back better, safer, and sustainable. Betul. 3 prinsip itu yang kita bawakan Pak ya. Betul. Tapi kalau mau melaksanakan itu menjadi gimana nih strateginya? Ada sebuah kota kemudian terdampak parah kemarin, kita tahu di beberapa kota terdampak parah. Rencanainya gimana ke depannya ini Pak? Iya. Ini saya jadi ini pas Mas Deka menyampaikan terkait zona tadi zona rawan ini jadi zona rawan. Betul. Ini gimana nih Mas Deka? Ada ini nggak? Ada Pak Saud silakan. Oke, ini saya sebagai Kaprodinya nih, Kaprodi Perencanaan Wilayah dan Kota ya. Secara prinsip kalau saya dalam perspektif manajemen risiko bencana, saya akan mulai selalu dengan kajian risikonya. Baik. Jadi pahami dulu kajian risiko dan ini berlaku buat semuanya. Mirip kalau dokter itu sebelum dia memberikan rekomendasi, kamu ini obatnya A, B, C, D, dia harus diagnosis dulu selalu kan. Ambil darah, ambil tes dan lain-lain begitu ya. Kajian risiko juga demikian. Dia akan mengecek bagaimana kondisi yang terbaru, yang terkini untuk tahu kerusakan seperti apa sih sebetulnya. Jadi yang saya ketahui kan kita kalau di
Indonesia memiliki Jitu Pasna ya, Ya. kajian perhitungan pasca bencananya atau damage and loss assessment begitu. Itu yang menjadi dasar tentunya. Nah, setelah menghitung itu, artinya kelihatan kebutuhannya berapa. Misal tadi ada angka tadi yang ditunjukkan 300.000 rumah rusak. Nah, kalau menurut tadi yang di awal disebutkan Mas Dika tadi, ada daya tampung, ada daya dukung. Kita lihat kembali 300.000 ini, di mana fitnya, dan daerah mana yang nggak boleh ataupun tidak bisa dibangun berdasarkan kajian zona rawan bencana tadi. Kira-kira seperti itu. Baik. Tapi memang tentu itu membutuhkan data yang luar biasa, karena kalau memperhatikan Ya, bagaimana Senyara ini memberikan dampak, yang tadi contohnya sungai-sungai tadi itu kemudian sampai tertutup gitu ya, artinya kan aliran sungainya juga udah berubah. Artinya data-data geofisik yang dulu kita punya Itu nggak sesuai lagi. nggak sesuai lagi. Ya. Nah itu jawaban tidak mudah. Walaupun saya ketahui juga untuk pembuatan rehab rekon saat ini kita berpacu waktu ya. Siapa yang mau menunggu untuk betul-betul misalkan dibuat data LiDAR, dicek masing-masing gas. Itu ideal dan kalau kita bisa melakukan sangat baik. Tapi untuk saat ini saya kira memang ini jadi kayak ini ya, kembali ke contoh Build Back Better Safer tadi itu, pastikan zona yang sangat rawan itu diupayakan tidak ditinggali. Kalaupun ditinggali perlu ada upaya mitigasi yang serius untuk mengantisipasi perubahan. Siap, Itu siap, kira-kira siap, jawabannya. Nah, ini menarik ini. Zona yang sangat rawan ya. Iya, zona yang sangat rawan tadi. Siap. Mas Deka mau ini merespon? Boleh. Saya tertarik tadi terkait dengan pembahasan soal data, Pak Saud. Bisa dibilang untuk standarisasi data yang dimiliki sekarang ini mungkin belum mengakomodir semua ya, baik di level nasional maupun di level lokal seperti apa. Nah, sangat penting tentunya data ini tuh punya skala dan kualitas yang sama gitu, baik di level nasional itu skalanya harus berapa, kemudian di level lokal skalanya itu harus berapa. Tentunya data ini akan menjadi input utama gitu dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tadi gitu. Jadi kita bisa melakukan analisis secara cepat, tentunya menentukan lokasi-lokasi huntara dan huntap itu tadi dengan cepat seperti itu. Jadi itu menurut saya juga gap yang harus segera kita selesaikan kayak gitu. Sepertinya sudah ada upaya dari BNPB dan Bappenas terkait dengan satu data bencana kalau nggak salah ya. Kayak gitu. Nah, itu sudah menjadi upaya dan inovasi yang sudah sangat baik, namun kita perlu lebih serius lagi gitu. Tentunya itu nanti menjadi bagian dari meningkatkan kapasitas dari stakeholder atau pemerintah, baik di level nasional maupun di level daerah. Jadi selain rehab rekonnya, kita juga harus mempersiapkan data yang lebih akurat, lebih siap. Bisa jadi mungkin BPS juga perlu. Iya, betul. BIG ya untuk yang perpetaan BIG, juga harus memperkuat lagi sehingga mengantisipasi kalau badai serupa atau mungkin bisa lebih besar lagi terjadi ya di Indonesia. Oke, kalau lihat dari ini bagaimana pemulihan yang sudah berjalan sekarang dan juga termasuk tadi diskusi yang sudah kita lakukan ini sangat menarik begitu. Pembelajaran apa yang penting? Ibaratnya kalau Pak Edi di kelas akan ngomong apa ke mahasiswanya? Ini loh yang paling penting harus diperhatikan sehingga karena kan Pak Edi ini mendidik para modeler-modeler atau meteo muda berikutnya yang nanti akan berkontribusi untuk bangsa dan kita butuhkan keilmuannya. Kira-kira apa? Saya dulu, Pak. Boleh. Iya. Kalian mendidik, Pak, soalnya. Saya tidak mendidik. Iya. Baik, yang pertama tentunya ini kesempatan baik ya, Pak ya. Kesempatan baik kita untuk melihat pemahaman kita selama ini sudah betul atau tidak. Pengetahuan kita sudah nyampe ke level itu atau tidak. Itu kesempatan yang jarang sekali kita dapatkan kalau dilihat dari sisi kejadiannya yang luar biasa besar ini. Itu yang pertama. Tapi yang lebih penting lagi, Pak, terkait dengan kasus Sumatera ini tuh seperti kita dihadapkan pada potret diri kita sendiri. Apa yang terjadi di Sumatera itu kemarin itu seperti Potret Indonesia kah maksudnya? potret Indonesia. Indonesia. Potret Indonesia dalam menghadapi bencana, khususnya bencana hidrometeorologi itu sudah seberapa jauh. Kita bisa lihat sebagai contoh. Dan boleh kita dibilang itu tidak siap.
Iya, untuk kasus yang senyar, kasus Sumatera. kasus siklon tropis saya bisa katakan demikian. Iya. Kita bisa ambil mungkin dari awalnya dulu Pak, dari sudut pandang early warningnya dulu. Oke. Early warning sudah diberikan, tapi tidak tereksekusi. Tentunya ada sebuah celah di sini. Ini dari sisi early warning. Dari sisi masyarakat masih bingung. Pemberitaan terkait dengan siklon tropis saya rasa nyampe ke masyarakat, Ya. walaupun sekilas. Tapi karena belum tahu ini fenomena apa, ya kalau di bahasa kita belum tahu ini binatang apa, Ya. akhirnya santai Pak, Mhm. gitu. Bukan santai, tidak melakukan apapun, tidak ada respon yang efektif yang dilakukan oleh masyarakat maupun Atau bahkan tidak tahu cara merespon, jangan-jangan. Bisa sampai seperti itu nggak? saya rasa demikian Pak. Iya gitu ya. Iya. Gitu. Itu dari sisi early warningnya. Oke. Dari sisi manajemen resikonya Pak. Mhm. Ini kita berkali-kali mendapatkan bencana dan kita berkali-kali mengupdate peta bencana kita. Ya. Ini tanda apa ini Pak? Hmm. Ini saya masih Iya. saya sebetulnya kalau mau jujur saya akan mengatakan ini menandakan bahwa data kita tidak cukup baik dalam menangkap potensi bencana yang ada di Indonesia. Iya. Tapi ketika saya katakan demikian, apakah seburuk itu? Mhm. Ini saya masih ini apa ya, masih bimbang ya Pak ya. Ya. Karena lagi-lagi ada bencana yang di Sumatera kita katakan itu data kita nggak pernah menangkap rekor sebesar itu. Kemudian kemarin Cisarua kita dihadapkan Bandung, di cekungan Bandung ada hujan sampai 215, kita terkaget-kaget lagi. Betul. Kemudian nanti ada bencana apa lagi, kita selalu bencana Kaget baru, lagi. kaget lagi, bencana baru, kaget lagi. Apakah nggak bisa dibalik saja? Kita lihat ini merupakan salah satu evaluasi bahwa pengetahuan kita ternyata belum jauh. Ya. Data kita belum cukup baik menjelaskan semua ini. Apakah itu karena persoalan peralatan, instrumen untuk memodelkan yang sifatnya? Saya tahu kalau data untuk curah hujannya itu rasanya sudah cukup bagus ya, sudah tahu berapa hari ke depan. Gitu. Tapi sampai dia menjadi banjir begitu, itu sudah sampai ke sana belum? Rasanya kok kayak saya melihat bagian ini yang rasanya belum jelas, karena ketika ada pengumuman itu nggak langsung dijelasin. Ini banjirnya di sini, das ini itu nggak sampai sebesar itu gitu. Saya melihatnya ada dua potensi Pak. Ya. Satu kalau dari sisi kemampuan manusianya Indonesia, saya yakin sudah nyampe. Dari perlengkapan iya. Tapi ada dua hal yang lebih krusial lagi Pak. Yang pertama itu data kita kurang panjang. Pengamatan ataupun data yang kita punya. Data kita kurang panjang sehingga ada banyak fenomena ekstrim yang kita nggak pahami. Kemudian yang kedua, kita menghadapi perubahan Pak. Jadi memang ini sebelumnya nggak ada gitu. Sekarang menjadi ada karena alam sedang berubah. Ini yang persoalan kedua. Nah, dua persoalan ini ya perlu kita seriusi. Kalau data kurang panjang, berarti gimana caranya menghasilkan informasi dari data yang tersedia? Itu PR besar kita. Kemudian yang kedua, kalau ini perubahan, gimana kita menyusun sebuah strategi adaptasi ya untuk menghadapinya. Oke, ini menarik. Saya akan ke Mas Deka, tapi saya agak sedikit recall ya. Jadi rekan-rekan yang melihat Gaban saat ini, tahun 2004 itu terjadi tsunami ya. Tsunami di Aceh atau dikenal juga Indian Ocean Tsunami. Itu menghasilkan banyak perubahan dari sisi kelembagaan, sisi regulasi, sisi mendorong PRB, ya, pengurangan risiko bencana. PR-nya masih ada, tetapi menurut saya atau saya melihatnya lebih jauh, yang disampaikan Pak Edi barusan, ada gap yang tadi, termasuk poin yang kedua terkait dengan bahwa ini belum pernah terjadi sebelumnya misalnya. Ini sebetulnya menekankan untuk adaptasi perubahan iklim. Jadi momentum untuk adaptasi perubahan iklim itu kita bisa berkaca kepada senyar, walaupun tadi sebetulnya siklon-siklon lain yang katakanlah
dampaknya lebih kecil itu udah terjadi di Indonesia, tapi kok kayaknya tabokannya kurang Ya. keras ini. Ini tabokannya udah keras nih. Dengan 1.000 orang meninggal, sekian ratus ribu, dan juga dampaknya yang luar biasa, 53 kabupaten kota. Ini kita harus belajar. Begitu ya Pak Edi kira-kira ya? Betul, Pak. Nah, ini Betul. kita harus kerjasama untuk lebih jauh nih. Ya. Nah, kalau tadi ada hujan, kemudian informasi itu mungkin menjadi banjir, bisa nggak itu informasi itu menjadi tahu berapa orang nih yang akan terdampak nih, Mas Deka, Ya. sehingga kemudian pemerintah bisa ngingetin sekian ribu orang ini atau sekian puluh ribu, ratusan ribu orang ini membutuhkan shelter, membutuhkan makan, membutuhkan mungkin tempat yang aman. Itu sejauh mana kita udah punya analisis itu? Menarik pertanyaan Pak Saud. Sebenarnya tadi itu belum sempat termention adalah aksi merespon peringatan dini. Oh, silakan. Boleh dijelaskan kepada ini. Ke kamera boleh disampaikan itu. Ya. Aksi merespon peringatan dini adalah tindakan setelah terjadi bencana itu tadi gitu. Namun kita perlu mempersiapkan itu dari fase waktu preventifnya gitu, masih Oke. persiapan sebelum bencananya. Jadi kita perlu Jadi sebelum persiapan. bencananya, katakanlah hujannya tiba. Sebelum bencana, Jadi maksudnya artinya dari sudah- sebelum bencana dari lama Pak. Oh lama, sudah Ah, lama sebelumnya investasi ataupun Jadi kalau Oh. di preventif kan biasanya ada Iya. kajian resiko Iya, segala iya, macam. iya, Nah iya. itu Mitigasinya ya. tahapannya. Ya, Untuk upaya mitigasi. mitigasinya. Hmm. Nah dalam skenario aksi merespon peringatan dini ini tadi, tentunya kita perlu membuat skenario gitu dari perspektif masyarakat dan juga perspektif pemerintah seperti apa, seperti itu. Mungkin Pak Edi ada tambahan terkait dengan itu? Ya, ini saya rasa AMPD sesuatu yang masih banyak celahnya ya, Pak. Iya, oke. Karena AMPD ini nggak cuma berbicara pemerintah saja, tapi AMPD ini sampai ke aparat, sampai ke masyarakat ya, Hmm. sampai ke NGO, semuanya terlibat di apa bisa dikatakan dieksekusi dari AMPD Boleh ini. jelaskan terlibat itu apa? Mengetahui, kemudian bisa mengeksekusi, memobilisasi sumber daya atau bagaimana? Kita bisa sebagai contoh masyarakat aja. Kita ambil masyarakat. Ketika ada suatu bencana, kira-kira mereka harus melakukan apa? Ya. Dan untuk kasus Senyar ini, jangankan Senyar ya, beberapa bencana yang lain pun belum AMPD-nya belum terdefine jalan, yang dengan baik gitu. Apalagi kasus Senyar ini. Ini memberikan gambaran ke kita, masyarakat satu belum tahu apa itu siklon tropis, belum banyak yang tahu. Yang kedua, ketika ada peringatan tersebut, juga mereka belum tahu apa yang harus mereka lakukan. Itu dari level masyarakat. Dari level aparat seumpama. Kira-kira sebelum bencana kita kenal rencana kontingensi. Dan di situ sangat jelas siapa melakukan apa. Tapi untuk kasusnya saya yakin belum ada skenario yang menyebutkan kalau ada siklon tropis akan melakukan seperti ini. Pemadam kebakaran melakukan apa, polisi melakukan apa, itu belum terdefinisi untuk kasus siklon tropis. Dan ini pelajaran baik buat kita. Kemudian yang berikutnya lagi pemerintah. Kira-kira kalau BMKG memberikan informasi ini ke bawah, responnya apa, itu juga saya rasa masih ada, masih belum terdefinisi untuk kasus, lagi-lagi untuk kasus Senyar. Oleh karena itu saya sepakat sama yang disampaikan Mas Deka, ini kalau di early warning, ini celah terbesar ya. Ini celah yang juga di bagian hilir terutama ya. Di bagian hilir. Betul. Yang nyampe kepada publik, kepada masyarakat. Betul. Untuk meresponnya. Betul. Oke. Dan itu yang sebetulnya paling penting karena kalau kita bertujuan untuk mengurangi risiko bencana, korban dan juga menyelamatkan aset di bagian ini ya. Betul. Dan ini yang menarik Pak Saud. Iya. Kita seringkali ketika kita berbicara early warning, kita cuma berbicara satu elemen dari early warning. Elemen yang tadi. Elemen monitoring, Betul. elemen prediksi, forecasting. Ya, cuma seperti itu aja. Kita lupa dengan bahwa early warning itu ada 4 elemen. Risk knowledge, forecasting sama ini, kemudian diseminasi. Yang terakhir respon. Responnya, betul. Gitu. Jadi early warning nggak ada apa-apanya kalau respon belum disiapkan. Jadi ketika early warning yang sudah tepat pun, kalau tidak direspon dengan baik, dengan cukup, maka hasilnya pun akan tetap kurang begitu ya. Kira-kira demikian. Apalagi Indonesia yang luar biasa besarnya ini,
kita membutuhkan orang yang lebih banyak, ya, pemikiran yang lebih banyak dan lain-lain. Mau menambahkan? Iya, saya mau menambahkan Pak Saud. Tadi mungkin Pak Edi sudah menambahkan di fase prabencananya ya dengan sangat detail soal early warning system, terus AMPD itu tadi. Mungkin saya yang tertarik belum tadi sempat termention juga dan mau saya kaitkan dengan terkait penduduk itu sebenarnya yang belum terstandarisasi dan punya metode yang cukup baik adalah damage and losses. Jadi damage and loss. Iya. Jadi mungkin kita belum ada metode ya Pak Saud seperti apa menghitung kerusakan rumah, kerusakan lahan, sawah dan lain-lain itu seperti apa standarisasinya. Memakai standarisasi dari daerah kah atau ada standarisasi tertentu yang harusnya ditetapkan. Nah, itu juga lagi-lagi terkait dengan data itu tadi Pak Saud. Jadi kalau misalnya data yang dipunyai sudah cukup detail, sudah merepresentatifkan kondisi wilayahnya seperti apa gitu, kemudian juga terkait dengan harga properti, harga lahan dan lain-lain, itu tentunya akan mempengaruhi bagaimana cara menghitung, bukan cara mempengaruhi cara menghitung, kita bagaimana melakukan kajian damage and loss dengan baik itu tadi gitu. Mungkin tadi Pak Edi juga berbicara dalam perspektif pengajaran. Mungkin saya berbicara dalam perspektif peneliti Pak. Riset ya. Jadi menurut saya dari kasus Senyar dan juga kasus Palu kemarin itu banyak sekali keilmuan yang perlu di fill in gitu gapnya. Jadi salah satunya itu tadi AMPD, terus juga loss and damage, kemudian bagaimana skenario nih kesiapan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi untuk kita bisa ekspor lebih lanjut gitu. Skenario apa yang bisa dikembangkan, kemudian metode apa yang bisa diterapkan gitu untuk membuat daerah baik di tingkat nasional dan juga daerah itu tuh ketika menghadapi krisis seperti bencana Sumatera kemarin kita sudah siap. Kira-kira bagaimana memastikan itu berjalan? Kira-kira kalau ditanya seperti itu. Oh Pak Edi mau jawab tuh, Silakan. Pak Saud selalu memberikan pertanyaan ya. tapi bagus sekali Pak. Ini terus apa yang harus kita lakukan? Saya melihat, saya akan melihat dari sudut pandang teknis dulu Pak. Iya. Dari sudut pandang teknis. Early warning yang kita miliki saat ini, kalau diminta untuk mendukung AMPD, sepertinya masih berat Pak. Saat ini belum. Saat ini belum. Dari Saya sisi suka teknis. keterbukaan ini ya. Jadi artinya ada gap yang memang masih harus pelan-pelan ya. Betul. Sumpama gini Pak, khususnya untuk hidrometeorologi ya. Iya. Sumpama ada hujan 100 mm terjadi dalam waktu 1 jam. Kemudian apakah itu sudah cukup untuk meminta orang untuk evakuasi? Karena 100 mm itu bisa punya makna berbeda untuk Bandung dan akan berbeda lagi 100 mm itu kalau kita letakkan di Padang. Akan berbeda lagi kalau itu jatuh di catchment kecil dan akan berbeda lagi kalau itu jatuh catchment besar. Tapi modelnya harusnya bisa tanda kutip ya. Ini agak lanjutin. Kalau itu dikaitkan dengan dasnya misalnya. Betul sekali Pak. Oleh karena itu yang Jadi bukan hanya angka 100 mm, tapi dia jatuhnya di mana itu. Betul. Oleh karena itu yang saya mau tekankan untuk mendukung AMPD, kita perlu impact based forecasting. Kita perlu sebuah pendekatan prediksi yang mampu memberikan gambaran impact-nya mau sebesar apa. Siapa yang terdampak, lokasinya di mana, seberapa besar, sehingga aksi meresponnya itu bisa tepat gitu. Ini kalau celah dari sisi teknisnya ya, AMPD menjadi krusial. Kemudian ini AMPD mau kita jalankan nih. Benar sudah siap menjalankan AMPD, sumpama prosedurnya semuanya sudah terdefinisi. Tapi benarkah informasi yang dikeluarkan saat ini oleh negara itu siap digunakan untuk AMPD? Itu menjadi isu yang krusial, itu satu. Namun ada isu positifnya Pak. Saya sempat berkomunikasi dengan beberapa komunitas. Ada komunitas gempa dan seringnya komunitas gempa itu nggak bertahan lama Pak. Karena sekali terjadi gempa dibangun komunitas, setelah itu lama nggak terjadi gempa. Akhirnya orang udah lupa lagi. Kalaupun masih ada komunitasnya, biasanya aktivitasnya nggak terlalu aktif. Betul. Tapi
kalau kita berbicara komunitas banjir itu bertahan lama, Pak. Karena rutin terjadi. Karena rutin terjadi. Iya. Dan ketika kita berbicara kemampuan respon masyarakat, itu kan akan kita maintain dengan baik. Itu dengan cara sering melakukan drill, Pak. Iya. Dan saya rasa ketika kita berbicara bencana hidrometeorologi, ini menjadi poin yang penting untuk kita seriusi dengan dua tujuan. Satu, membuat masyarakat yang lebih tangguh. Yang kedua, sekaligus mengedukasi masyarakat untuk melakukan respon yang tepat. Oke. Dan ini akan seperti mungkin tadi contohnya Aceh ya Pak ya. Ya. Aceh pas waktu terjadi bencana air surut dulu tuh. Betul. Kemudian akhirnya Tsunami ya, tadi konteksnya tsunami ya. konteksnya tsunami dan akhirnya masyarakat Indonesia sekarang memahami bahwa kalau Ya. ada air surut Ya. kita harus berhati-hati. Jangan-jangan pasca surut ini akan terjadi Air tsunami. kembali tsunami. Ya. Gitu. Nah, apalagi kalau kita berbicara banjir. Iya. Seumpama terjadi banjir di suatu lokasi, kemudian kita belajar dari sana, kemudian akhirnya masyarakat semakin lama semakin paham dan ini akan dengan sendirinya akan membangun masyarakat yang Tapi itu lebih kan jadi tangguh. kayak nunggu korban dulu, Pak. Iya kan? Apa? Sedih ngelihatnya. Mudah-mudahan bisa belajar dari kejadian ini, tidak terulang lagi, sehingga tidak menunggu yang, Betul sekali. iya kan? Betul sekali. Supaya kesadarannya itu lebih luas gitu ya. Betul Jadi sekali. buat teman-teman yang tidak hanya di 3 provinsi itu, di Kalimantan, di Sulawesi, di tempat-tempat lain, perlu juga belajar dari apa yang terjadi di 3 provinsi yang terjadi di Senyar ini ya. Betul sekali. Oke, baik. Ada tambahan dari Mas Deka? Iya. Pak Edi tadi namanya impact based forecasting ya. Iya. Nah, impact based forecasting ini sangat berkaitan dengan ZRB Pak Saud, zona rawan bencana. Zona rawan bencana. Jadi di zona rawan bencana itu tuh ada kelas tinggi kan. Nah, kelas tinggi itu biasanya masih terbagi nih di bawahnya sebenarnya. Ada yang terdampak secara langsung, yang rumahnya sampai rusak. Iya. Ada yang terdampak namun rumahnya nggak rusak gitu. Iya, Nah, iya. AMPD dan impact based forecasting ini tadi tentunya akan menjadi instrumen yang memperkuat dari ZRB itu tadi gitu. Tentunya untuk menambah kedetailan data dan juga meningkatkan kualitas dari upaya rehab rekon itu tadi Pak Saud. Oke, menarik ini. Ini saya diingatkan ini karena pakai bahasa-bahasa teknikal. Nanti tolong tim editor bisa membantu ya supaya apa itu AMPD, impact based forecasting mungkin ditampilkan di teks sedikit ya. Jadi teman-teman ini Pak Edi bisa terlalu keren soalnya. belajar melihat juga supaya dia muncul di dalam ini ya, catatan dan lain-lain. Nggak perlu terlalu ilmiah, tetapi maksudnya ada rujukan sedikit, mungkin deskripsinya sehingga itu membantu. Oke, luar biasa ini diskusinya ya dengan dua narasumber ini. Kalau ada orang di sini udah kita tepuk tangan nih ya dengan obrolan yang sangat berbobot tadi ini. Boleh cerita dikit spill kalau kata orang sekarang gitu ya. Saya mulai dari Mas Deka dulu deh. Oh, yang boleh, lebih boleh. muda baru nanti ini. Mungkin generasinya juga agak sedikit beda nih. Jadi cara belajarnya mungkin beda. Istilahnya itu jalan ninjanya juga udah beda nih Iya. kira-kira gitu ya. Kira-kira untuk bisa jadi tokoh yang paham dengan istilah-istilah yang rumit tadi tapi juga relevan dan menurut saya sangat penting tadi ya, bisa menyelamatkan orang dan lain-lain. Itu belajarnya apa dan mungkin ada pengalaman pribadi kah atau mencari sendiri sehingga apa pengalaman yang paling berkesan misalnya dalam meneliti terkait bencana dan mungkin ada peluang kolaborasi, motivasi sehingga mungkin karir seperti ini tuh bisa dipahami mungkin kalau ada yang anak SMA yang nonton ataupun juga yang lagi kuliah S1, S2 dan lain-lainnya. Silakan. Sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi Pak Saud. Kenapa saya sebagai alumni perencanaan wilayah dan kota, sarjana dan magisternya seperti itu, tapi lebih banyak mendalami topik terkait dengan bencana. Sebenarnya saya tuh berangkat dari isu-isu yang sangat ada di lapangan kayak gitu. Jadi saya sering sekali melihat sebenarnya terkait juga dengan bencana di Sumatera kayak gitu. Saya sering sekali melihat rumah dan juga banyak sekali kegiatan di wilayah bantaran sungai kayak gitu. Yang mana Boleh sebut tempatnya di mana? Dulu tinggal di mana? Besarnya di mana? Suka main di kali mungkin atau apa gitu? Ada kebetulan tempatnya nggak? saya tidak tinggal dekat sungai, tapi ada beberapa wilayah yang
bisa dibilang cukup padat gitu di sekitaran bantaran sungai. Misalnya di Malang itu juga banyak. Dari Kota Malang ya? Ya dari Kota Malang. Saya dari dari Pasuruan tapi tinggal lama di Malang seperti itu. Jadi saya bisa merepresentatifkan dari situ juga isu permasalahannya saya lihat. Mungkin saya bisa sebutkan spesifik wilayahnya di Malang itu ada Kampung Warna-Warni, Pak. Kampung Warna-Warni. Itu wilayah daerah aliran sungai tapi sangat padat penduduk kayak gitu dan sempat Di Bandung ada juga ya, Oh iya, warna-warni sini juga juga, namanya Manteos ya, itu Manteos. warna-warni juga. Daerah Nah, Harut itu Sungai juga. juga seingat saya gitu ya. sama-sama. Oke. Hampir sama seperti itu. Oke. Nah, saya tuh sebenarnya berangkat dari isu-isu seperti itu. Kemudian lari dan coba mendalami terkait dengan pengendalian, pemanfaatan ruang seperti itu. Nah, ini tuh sebenarnya apakah sudah optimal nggak sih rencana tata ruang yang kita lakukan? Sudah optimal nggak? Dan apa saja skenario yang bisa dilakukan seperti itu untuk memitigasi dan adaptasi kalau semisalnya yang waktu itu saya tidak terlalu tahu kalau semisalnya daerah aliran sungai itu ternyata rawan bencana. Ternyata setelah saya baca-baca lagi itu sangat rawan bencana gitu, banjir dan segala macam. Nah, itu bagaimana mengatasinya? Saya sebenarnya berangkat dari keresahan tersebut gitu. Jadi kayak akhirnya saya lumayan mendalami, tentunya sebenarnya berangkatnya dari analisis kayak gitu. Jadi analisis metode apa untuk bisa melakukan regulasi atau membuat zoning regulasi yang benar-benar detail dan benar-benar bisa diterapkan di masyarakat kayak gitu. Itu kenapa saya sebagai alumni perencanaan wilayah dan kota tapi mendalami soal bencana. Nah, kalau dari segi keterkaitan saya dengan karir saya sekarang sebagai seorang peneliti, sebenarnya saya cukup banyak penasaran aja sih, kayak sebenarnya sebagai seorang peneliti ini kita bisa memberikan impact sejauh apa gitu dari kajian-kajian yang kita bisa lakukan, keilmuan yang kita dapatkan gitu dari kampus ITB tentunya bisa sejauh apa seperti itu. Jadi harapan saya sih sebagai peneliti tadi bisa memberikan impact lah sejauh apa terhadap regulasi maupun ke masyarakat. Oke, ada kata kunci tadi saya tangkap, keresahan, Iya, dan sekarang sudah mulai bisa menjawab keresahan itu iya ya. betul. Mudah-mudahan bisa menjadi memberikan kontribusi dalam jawaban terhadap keresahan tadi. Siap. Makasih. Boleh Pak Edi cerita? Siap. Saya mulai dari pernyataannya Mas Dika karena saya merasakan hal yang sama juga. Tentunya sebagai akademisi ya, Iya. ya nggak hanya akademisi, hampir semua orang tentunya berharap kita punya impact gitu. Iya. Kita punya dampak ke masyarakat, dampak ke sesuatu. Kita Dan bermanfaat ITB lah. mendorong itu Pak. Betul. Kampus ITB berdampak. ITB Iya. kampus berdampak ya. Jadi sejalan ya. Dan itu ternyata memberi motivasi lebih ke kita, Pak. Oke, ya. Gitu. Ketika kita tahu apa yang kita hasilkan itu berdampak, kita menjadi lebih termotivasi. Mungkin Pak Saud masih ingat pertama kali dibuka lowongan lah, saya sebutnya lowongan untuk jadi relawan, lowongan ke dosen untuk jadi relawan di Aceh. Iya. Pendaftarnya luar biasa Luar banyak, biasa. Pak. Ini menandakan masyarakat Aceh nggak sendirian, Iya. gitu. Dan menandakan bahwa isu bencana itu menjadi isu yang mendapatkan perhatian besar, oleh semua orang. Dan kemarin saya merasakan salah satu yang luar biasa Pak, pas waktu saya turun ke Cisarua. Jadi pesan saya untuk teman-teman adik-adik yang mau belajar bencana, turunlah ke daerah bencana. Gitu. Kemarin saya turun ke daerah bencana ke Cisarua. Saya sedang menelusuri itu sore-sore sendirian, bareng teman tapi temannya jalan duluan. Pas sendirian, kemudian ketemu dengan seseorang yang sedang berdiri di samping juga. Saya kira beliau relawan. Saya kira beliau sedang bertugas juga di situ karena pakai ponco. Ya, jadi kelihatan. Waktu itu hujan kah gambarannya, siang, gerimis. pagi?
siang menuju sore. Siang menuju sore. Siang menuju sore dan posisinya gerimis. Nah, saya datangi. Ketika saya datangi, kemudian karena di situ nggak ada orang ya Pak ya, nggak ada orang, jadi saya bertanya, Pak, pemukiman di sebelah mana? Saya ingin tahu pemukiman yang tertimbun ada di sebelah mana. Dan orang itu nggak menjawab tapi duduk. Saya kira, oh dia pengen duduk gitu. Saya datengin lagi ke gubuk di samping situ. Kemudian saya nanya, kalau pemukiman belah mana ya? Tapi pakai bahasa Sunda gitu. Dia nggak jawab lagi tapi jawabnya menangis. Wah. Nah, ini menandakan bahwa angka yang tadi kita lihat di awal itu nggak cuma sekedar angka. Korban jiwa sekian, itu nggak sekedar angka. Masing-masing angka, masing-masing nilai yang tertuang di situ untuk beberapa orang tuh punya arti yang besar. Gitu. Dan bayangkan kalau kita bisa kontribusi menghapus angka ini, ya akan banyak orang yang tersenyum. Gitu. Yang mendapatkan jawaban juga ya, sebagian lah. Betul. Dari keresahan tadi. Betul. Dan itu baru kita rasakan kalau teman-teman yang mau belajar bencana itu berada di turun ke lapangan. Akan merasakan seberapa besar manfaat yang tidak dihasilkan dari usaha kita. Belajarnya bagaimana tadi ceritanya sedikit, kalau boleh spill. Kalau itu tersesat Pak. Tersesat ya? Tersesat di jalan yang benar? Tersesat di jalan yang benar. Baik. Jadi pas waktu itu saya tidak termotivasi untuk belajar meteorologi Pak. Oke gitu ya. Kemudian saya jalan-jalan di lab tsunami Pak bersama Pak Hamzah Latif. Iya. Di sana saya diajarin banyak hal tentang bencana oleh Pak Hamzah Latif, tentang analisis resiko, tentang konsep kerentanan yang selama ini. Itu saya belajar tahun 2003 Pak. Nah, pas sedang belajar seperti itu, tahun 2004 tsunami Aceh. Tsunami Aceh. Kita dihadapkan ke tsunami Aceh, saya melihat begitu ya grupnya Pak Hamzah Latif ini begitu berdedikasi berhari-hari lembur untuk running model karena ingin memberikan gambaran apa yang terjadi di Aceh. Dari situ saya belajar banyak. Akhirnya saya memutuskan kembali untuk belajar bencana yang berkaitan dengan meteorologi. Ya. Disitulah saya kembali belajar meteorologi Pak. Bukan kembali belajar meteorologi. Disitulah saya mulai serius belajar meteorologi. Jadi buat mahasiswa saya kontribusinya itu ya sangat penting tadi itu. Urgent, betul Pak. Gimana pesannya ke mahasiswanya, silakan Pak. Oleh karena itu ya jangan lihat saya sebelum 2004 ya. Mereka kayaknya gak lihat deh. Gak ada videonya. Gitu Pak. Iya. Waduh, makasih nih, luar biasa diskusinya dan sangat-sangat menarik ya. Gak kerasa kita sangat cair tadi. Baik, kita sampai di penghujung obrolan Gaban hari ini ya. Tadi luar biasa Pak Edi sama Mas Deka. Terima kasih untuk sharingnya. Gak kerasa ngabuburitnya bergizi kalau kata orang sekarang, daging istilahnya ya. Dan itu menjadi hal yang penting. Mudah-mudahan tadi kata kuncinya itu bisa ditangkap oleh rekan-rekan ataupun teman-teman nanti yang melihat. 3 bulan pasca bencana ini menjadi hal yang penting untuk refleksi buat kita, dan tentunya refleksinya nggak berhenti di sini. Bagaimana doa solidaritas yang tadi disebutkan juga pemikiran kita membangun kembali kehidupan di sana, dan tentunya kita berharap pemerintah, para stakeholder, relawan dan lain-lain bisa menjalankan tugas-tugas memulihkan dengan cepat untuk rehab rekon di 3 provinsi yang ada ya, di Aceh, di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih untuk para narasumber, untuk insight-nya luar biasa, dan saya kira sangat terbuka untuk mungkin ada follow up dari rekan-rekan yang tertarik, yang melihat dan ingin bertanya langsung dari sisi perencanaan wilayah maupun dari sisi manajemen risiko bencana dan juga meteorologi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ditlumnier yang menyediakan tempat yang luar biasa ini, alumni ITB Angkatan 2000 yang menyediakan fasilitas dari podcast ini, dan tentu saja jangan kabur dulu, seri Gaban berikutnya sudah menunggu. Jangan lupa follow Rukas ITB dan juga IG dari keduanya, baik Rukas maupun Gaban, supaya obrolan-obrolan yang seru ini, dan kita juga mengundang, mungkin ada usulan-usulan dari kalian
siapa alumni-alumni yang bisa kita wawancara dan berikan pandangan terkait topik-topik ini, termasuk topik yang akan usulkan supaya semakin betah menjadi Sobat Gaban. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap krius, tetap kritis. Salam Gaban.